kepadanya. Sikap tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan tersebut setidaknya tercermin dalam beberapa pernyataan yang diantaranya dianggap telah dibacakan. 1, 2, 3. Majelis Kehormatan memandang tidak perlu untuk menilai secara satu demi satu dari seluruh pernyataan yang disampaikan hakim terlapor dalam konferensi pers dimaksud, apakah mengandung unsur-unsur yang patut diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, dan sebagaimana pula dijadikan dalil dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh para pelapor dalam laporannya. Hal yang menurut Majelis Kehormatan menjadi perhatian utama adalah sikap tidak dapat menerima atau legowo atas putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023 yang ditujukan oleh hakim terlapor dengan menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, hakim terlapor secara terbuka menyampaikan kepada publik yang diliput oleh berbagai media, khususnya perihal keberatannya mengenai prosedur beracara, pertimbangan Majelis Kehormatan, dan sanksi. Berdasarkan substansi konferensi pers dan cara hakim terlapor menyampaikannya, tampak nyata bahwa hakim terlapor bukan hanya tidak menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023, melainkan juga membuat pernyataan yang menggambarkan bahwa pembentukan Majelis Kehormatan merupakan bahagian dari skenario untuk menjatuhkan kehormatan dan martabat hakim terlapor. Ditambah kenyataan bahwa sikap tersebut ditunjukkan secara terbuka dan disampaikan kepada khalayak luas dalam sebuah konferensi pers yang diliput oleh media nasional. Majelis Kehormatan merasa perlu menilai apakah sikap untuk tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh lembaga penegak etik seperti Majelis Kehormatan tergolong sebagai bentuk tindakan yang patut diduga melenceng dari kode etik sebagai pedoman dari kode etik sebagai pedoman perilaku yang merupakan panduan bagi seorang hakim konstitusi untuk bersikap tindak. Namun, sebelum menanggapi dan menguraikan lebih lanjut mengenai dugaan pelanggaran di atas, Majelis Kehormatan juga menemukan fakta sebagaimana didalilkan oleh para pelapor dan pada saat ini telah diketahui secara luas oleh masyarakat berupa adanya gugatan yang disampaikan oleh hakim terlapor ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan dimaksud secara langsung maupun tidak langsung merupakan dampak susulan dari hal musabab yang ditimbulkan dari adanya putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim terlapor. Tindakan hakim terlapor yang mengajukan gugatan ke PT UN bagi Majelis Kehormatan merupakan fakta yang memperkuat penilaian bahwa hakim terlapor tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 02 /MK/L/2023, bahkan melakukan reaksi dan perlawanan terhadap putusan tersebut dan menunjukkan sikap itu secara terbuka dalam tindakan yang diketahui oleh publik secara luas. Secara kelembagaan, tindakan yang dilakukan oleh hakim terlapor memiliki pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap marwah dan keluhuran martabat Mahkamah Konstitusi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, penting bagi Majelis Kehormatan untuk mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan dan sikap tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2 /MK/L/2023 yang ditunjukkan hakim terlapor secara terbuka dan diketahui khalayak ramai patut diduga merupakan bentuk pelanggaran etik sebagaimana termaksud dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi. 5.8.2
bahwa terhadap paparan dan fakta sebagaimana diuraikan dalam paragraf 5.8.1 di atas, Majelis Kehormatan berpendapat hakikat etika lebih cenderung memenuhi elemen sebagai norma kesusilaan. Etika merupakan himbauan moral bagi setiap orang ataupun pemangku kepentingan untuk dipedomani ketika berperilaku. Dalam perkembangannya, etika dituangkan dalam aturan hukum yang umumnya dibungkus dalam bentuk kode. Dengan menjelma sebagai kode etik, maka etika juga memiliki warna sebagai norma hukum dengan segala konsekuensinya. Di sisi lain, ketika etika dituangkan dalam bentuk kode atau kanon dan dimaknai sebagai aturan hukum, maka karakteristik himbauan moral yang menjadi warna dari etika memudar. Kode etik bergeser menjadi susunan aturan yang digunakan untuk menakut-nakuti agar tidak terkena sanksi. Padahal sebagai panduan moral, etika seharusnya dipegang sebagai rambu-rambu untuk berperilaku baik. Dalam perkembangannya dewasa ini, kode etik yang dimaknai sebagai aturan hukum menuntut adanya upaya penegakan. Imbasnya dibutuhkan perangkat oleh lembaga yang difungsikan untuk menegakkan kode etik. Selain itu, perangkat dan lembaga dimaksud juga dilengkapi dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi agar kode etik itu ditaati dan tidak menjadikan kode etik sekedar sebagai macan kertas belaka. Namun demikian, sanksi dalam pelanggaran etik tidak boleh diartikan semata-mata dan serta-merta layaknya pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atau retributif dan pemberi efek jera. Sanksi dalam pelanggaran etika memiliki nuansa panduan moral yang menuntut kesadaran atau konsistensi pelaku pelanggaran etika untuk kembali menaati rambu-rambu yang ditetapkan dalam pedoman perilaku dalam konteks penegakan kode etik bagi hakim. John Hastings dalam kurung 1964 pernah mewanti-wanti, telah dibacakan dan juga dianggap diterjemahkan. Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan menemukan kejanggalan dalam sikap yang tidak dapat diterima. Saya ulangi, yang tidak dapat menerima putusan Majelis Kehormatan nomor 2/MKMK/L/2023 sebagaimana ditunjukkan oleh hakim terlapor. Dalam konteks hakim terlapor, sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan dalam putusan akuo tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk pembalasan setimpal atas pelanggaran etika yang dilakukannya. Sanksi dimaksud tidak boleh dan sekaligus tidak dapat dimaknai dalam konteks pemidanaan, melainkan harus diletakkan dalam maknanya sebagai panduan moral agar hakim terlapor tidak menyimpang dan kembali berpegang pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dibutuhkan kesadaran pribadi untuk dapat meresapi makna sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran etika yang dilakukan hakim terlapor. Apabila kemudian muncul pertanyaan perihal sanksi yang dijatuhkan tidak seimbang dan setimpal dengan bentuk pelanggaran etika yang dilakukan, maka perlu dipahami bahwa kedudukan sebagai hakim menuntut dirinya, menuntut diri pribadinya untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sebab kedudukan sebagai hakim, terlebih hakim konstitusi, memaksa dirinya untuk menerapkan standar moral tertinggi, the highest moral standard, sehingga benar-benar mencerminkan harapan ideal hakim sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama, yaitu hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan,
sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah. Oleh karena itu, kejanggalan sikap hakim terlapor dengan menyampaikan bantahan yang menunjukkan adanya keengganan untuk mematuhi putusan Majelis Kehormatan inkasu putusan nomor 2 MK/L/2023 dalam pandangan Majelis Kehormatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dampak lain yang ditimbulkan akibat dari sikap hakim terlapor demikian adalah turunnya citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat. Padahal sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5 di atas, kepercayaan dan dukungan masyarakat merupakan kebutuhan mutlak bagi penataan dan efektivitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. 5.9 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan etika di atas berkenaan dengan tindakan hakim terlapor yang menggelar konferensi pers berkaitan dengan putusan Majelis Kehormatan nomor 2 MK/L/2023 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2023, padahal keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud adalah untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan nomor 2 MK/L/2023. Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor telah ternyata terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Dengan demikian, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk memberikan teguran tertulis kepada hakim terlapor dan untuk menunjukkan sikap patuhnya yang tulus terhadap putusan Majelis Kehormatan inkasu putusan nomor 2 MK/L/2023. 5.10 menimbang terhadap hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara, fakta-fakta yang telah terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan, serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ternyata terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, inkasu prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:50 dan 6 detik waktu Indonesia Barat oleh 3 anggota Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga putusan telah diucapkan. Saya ucapkan terima kasih dan sidang Majelis Kehormatan saya nyatakan ditutup.